Siapakah Yesus menurut Pak Terangkan dan siapa Nabi Isa menurut Ustadz Wafi? Silakan Pak dosen, digas dulu, jangan kendor. Ya, nah tadi kan sebenarnya saya sudah buat counternya tentang masalah kalian pun menyebut Maryam itu keturunan dari Harun. Saya sudah tanya tadi, tetapi Ustadz Najah nggak menjawabnya. Kalau itu sebuah dalil dari mana sehingga jadi Harun. Kalaupun tadi udah ada alasannya dikatakan Harun itu bisa saja nama orang dibuat nama kedua dari nabi tersebut. Oke, bisa. Tetapi tunjukkan dalil itu sebagai referensi bahwa itu sebagai alasannya gitu loh. Kalau itu betul-betul nama yang kedua dari keturunan, nama yang kedua dari nama Harun sebelumnya. Sementara di kitab kami hal yang sama menjadi sebuah penolakan. Kalaupun ini bukan sebagai dasar yang kuat, artinya kita di sini bisa satu-satu dalam hal bagaimana penjelasan Harun ini sebagai keturunannya Maryam sebagai keturunannya, gitu loh. Nah itu kalau di sini mungkin perlu nanti kita mengkaji lagi lebih detail. Barangkali kita buat nanti sebuah penggalian dari sisi Al-Quran dan dari penggalian dari sisi Alkitab kami tentang baik itu Nathan maupun Salomo maupun Maria, orang tuanya keturunan dari siapa, dan juga dari Al-Quran yang Anda bilang dia keturunan dari Harun, kan gitu. Nah, supaya clear atau satu-satu. Artinya di sini ada sebuah polemik yang perlu diluruskan. Itu pertama. Kedua, tadi saya sudah singgung 4 hal kesamaan sebenarnya di antara bagaimana pernyataan Al-Quran dan juga di Alkitab. Khususnya yang keempat ini yang dinarasikan oleh Ustadz Najat tentang mengenai kedatangan nanti kedua kali kalau istilah kami, kalau kalian nanti di hari kiamat. Kalau kami datang kedua kali. Makanya jangan pernah Islam berkata, loh Yesus datang kedua kali, kan dia sudah pernah datang. Bukan itu, dia datang dalam bentuk kelahiran, tetapi ini dia datang dari surga. Saya akan bacakan ayatnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-10 dikatakan begini, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, ya, kedatangan anaknya dari surga. Anaknya ini niatnya itu adalah menunjuk kepada sang Bapa. Ya, tetapi kenapa disebut anaknya? Itu untuk menunjukkan keberadaan Yesus ini sebagai anak Bapa yang pernah datang sebagai manusia. Nanti dia akan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang, dari kiamat yang akan datang, dari penghakiman yang akan datang. Jadi kami juga memahami luas tentang ini. Ini baru satu ayat, belum lagi kalau saya sampaikan khususnya dalam kitab Wahyu mengenai kedatangan dia kedua kali. Wow, itu lengkap. Tetapi yang saya mau katakan begini, kalau kelahiran kita sama, Isa, ya terserahlah kalau mau merayakan tanggal 25 atau Naza bilang itu nabi lokal, ya terserah. Tetapi bagi kami bukan lokal, itu murni untuk seluruh dunia. Buktinya dunia sekarang merayakannya. Kelahirannya jelas. Yang kedua, kematiannya jelas. Kalau istilah Al-Quran, wafatnya atau kematiannya, wafatnya diangkat sering bahasa itu. Kematiannya sama juga sila. Yang ketiga, kebangkitannya sama. Yang keempat, kedatangannya nanti sama. Ada di kami, kalau kami bahas nanti kapan waktu kita bahas lagi. Ada. Hanya persoalannya di salib ini yang perlu kita nanti kaji lebih dalam lagi. Makanya saya angkat Anisa 157 itu sebagai bagi saya mohon maaf nih, Anisa 157 itu belum clear. Apalagi kalau disandingkan, dikomparasi dengan pernyataan Alkitab yang datanya begitu segudang.
proses penangkapan Yesus, dihianati oleh Yudas, didatangi oleh prajurit, dibawa ke persidangan Pilatus, dikirim ke Raja Herodes, sampai akhirnya dia dibawa ke bukit Golgota. Itu sangat jelas sekali. Oke, demikian kiranya. Silakan Bang Awi. Oke, silakan Ustadz Wafi. Satu kali ini untuk menanggapi, nanti masuk sesi closing statement. Silakan. Untuk sesi ini saya kasih ke Bang Awi. Nanti saya closing statement aja Bang Awi. Lanjut Bang Awi. Saya ambil makan Bang Awi. Ada Kang Vincent tuh. Kang Vincent. Pak Vincent aja. Saya nanti closing moderator aja dengan Pak Amir berdua. Pusing saya Pak terangkan ini kemana-mana. Enggak apa-apa, memang begitu. Aman Pak dosen, ini aman. Silakan Bang Vincent, Bang Amoy mohon maaf kita tunggu sampai selesai ini, nanti baru Bang Amoy boleh bernarasi juga. Selesaikan sesi ini 10 menit lagi. Oke. Saya dulu ya, nanti Mas Vincent teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya Pak terangkan ini tidak sedang menjelaskan apa-apa teman-teman. Beliau ya cuma sedang berkhutbah sih kalau pendapat saya gitu loh. Karena beliau tadi mengatakan surah An-Nisa ayat 157 tentang penyaliban Yesus itu belum clear katanya. Ya memang belum clear Pak. Karena dalam sejarah fakta sejarah kekristenan sendiri pada abad kedua ini sudah ada yang menyangkal penyaliban Yesus itu ada Pak gitu loh. Makanya kalau dikatakan Isa dan Yesus ini beda, ini sangat kita tentang gitu loh. Tadi saya sudah menjelaskan, Isa dan Yesus sama-sama memiliki nabi pendahulu. Itu ditulis dalam surah yang ketiga ya, ayat 39, saya kaitkan dengan Lukas 1 nomor 76. Kemudian lahir dari seorang perawan yang bernama Maria di QS 19 nomor 20 sesuai dengan Lukas 1 nomor 34. Kemudian Yesus dan Isa sama-sama dari Roh Allah QS 21 nomor 91 ayat 91 sama seperti Lukas 1 nomor 35 persis itu. Nabi Isa adalah kalimatullah, firman Allah, itu di Yohanes 1 nomor 1. Bandingannya dengan QS 4 ayat 171. Jadi banyak kesamaannya gitu loh. Sangat banyak sekali. Masalah penyalipan ketika Anda itu mengarahkan kepada kita ya, menekankan masalah penyalipan. Padahal di dalam kalangan kekristenan sendiri itu belum selesai. Coba selesaikan dulu kalangan Kristen masalah penyalipan ini, sebenarnya Yesus disalib atau tidak, baru bertanya kepada Islam gitu loh. Di abad kedua itu sudah mulai banyak pertentangan bahwa dari kalangan Kristen sendiri Yesus itu tidak disalib. Banyak itu. Dan di Yesaya contohnya ya, Yesaya 53 bahwa dia akan lahir untuk menebus dosa, dia akan panjang umur. Nah, ini kan biasanya dijadikan nubuat, itu nubuat bahwa Yesus akan disalibkan. Dia akan lahir, akan menebus dosa, kemudian akan panjang umur. Nah, sedangkan Yesus mati dalam keadaan muda. Dia ada panjang umur dalam sejarah itu. Berarti antara ayat nubuat dengan fakta yang ada itu sudah bertentangan. Silsilahnya bertentangan, ayat tentang nubuat bertentangan, apalagi dibawa ke Yesaya 9 nomor ke-6. Dilahirkanlah anak dari seorang perawan, lalu akan dinamakan Immanuel seumpama. Ini kan kalimatnya dilahirkan. Dalam perjanjian lama, Ibrani yang menggunakan kata yulad yang artinya dilahirkan, itu tersebut kira-kira 4-5 kali. Dan semuanya itu memang dilahirkan saat itu juga. Bukan dilahirkan ketika 700 tahun setelah Yesaya meninggal. Nah, khusus Yesaya 9 nomor 6 dikait-kaitkan nanti Yesus akan lahir. Kan lucu gitu loh. Tidak ada keserasian di sana antara nubuat dengan fakta yang ada, antara silsilah dengan fakta yang ada, tidak ada keserasiannya. Makanya kalau kita pahami teman-teman, setelah Yesus meninggal, ya wafat, ada jarak
masa kekosongan di mana orang-orang Kristen ini beriman tanpa kitab, yaitu dengan menggunakan keyakinan saja, apa yang mereka dengar, dan itu tidak tercatat dalam fakta sejarah. Bible baru ditulis 70 tahun setelah Yesus meninggal, yang ditulis oleh orang yang bernama Markus, itu pun belum selesai. Selesainya baru ratusan tahun setelahnya. Ada masa kekosongan kira-kira 100 tahun, Kristen beriman tanpa suatu kitab. Nah, lalu dari mana munculnya manuskrip dan salinan puluhan ribu itu? Kapan itu munculnya? Dari siapa? Gitu loh. Penulisnya, kredibilitasnya diketahui apa tidak? Bukan nama ayahnya Paulus saja sampai sekarang gak ada yang tahu, apalagi penulis puluhan ribu salinan. Dan itu yang Anda yakini sekarang. Makanya banyak yang bertentangan. Karena tidak dari jalur sumber langsung, tidak ada validasi langsung dari orang yang berhak menvalidasi itu, yaitu Yesus alaihissalam. Begitu. Nah, monggo Mas Vincent. Aduh, kehabisan waktunya ya. Nanti Mas Vincent nanti sekalian di sesi terakhir. Tanggung Bang Vincent. Oh, oke. Oke Pak Amir, dinolkan aja waktunya. Jadi sekali lagi kami ingatkan kepada kedua pihak narasumber dan para pemirsa yang di bawah ya, bahwa temanya ini adalah siapakah Nabi Isa menurut Islam dan siapakah Yesus menurut kekristenan. Silakan kita closing statement dari apa yang dibahas tadi. Silakan Pak terangkan, ambil kesimpulan dari pembahasan tadi. Siapakah Nabi Isa dan siapakah Yesus? Apakah ada persamaan atau tidak?